Tragedi Naomi. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Rut 1 ayat 20. Tuhan tidak pernah membenci Naomi. Tuhan juga tidak sedang meninggalkan Naomi. Justru dengan kisah Naomi ini, kita menyaksikan betapa baiknya Tuhan ketika memelihara umatnya yang menderita. Naomi itu dalam bahasa Ibrani artinya menyenangkan, kesenanganku, kesukaanku. Pada zaman para hakim, terjadi bala kelaparan di Betlehem Yehuda yang mengakibatkan Elimelek, seorang penduduk daerah itu, membawa istrinya yang bernama Naomi dan kedua anak mereka, Mahlon dan Kilion, pergi ke Moab. Dan kisah Naomi ini dimulai ketika mereka sekeluarga merantau mencari kehidupan yang lebih baik di Moab. Malang tidak dapat ditolak. 10 tahun hidup merantau, kisah sedih dimulai. Suami dan kedua anaknya meninggal. Di sana dia menjadi janda dan anak-anaknya mengawini perempuan-perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut, yang kemudian menjadi janda pula, sehingga Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem. Dalam perjalanan pulang, Orpa memilih kembali ke negerinya, sementara Rut bersikeras menemani kembali ke Bethlehem. Saat penduduk Bethlehem mengenalinya, kegemparan terjadi. Pertanyaannya begini, betulkah dia itu Naomi? Menggoreskan sebuah luka pertanyaan itu. Kata Naomi, "Jangan panggil aku Naomi, panggillah Mara, sebab Allah yang Maha Kuasa telah membiarkan saya hidup penuh kepahitan." Ketika memandang dari sudut penderitaan dan berhenti membacanya hanya di awal, tragedi itu memang nyata. Penderitaan nampak tidak berakhir. Rasa kecewa tergambar dari percakapan dengan penduduk negeri. Semua mimpi indah di negeri rantau berubah menjadi cemooh, berakhir dengan kepahitan atau marah, ungkapan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Kata marah mengingatkan kita pada peristiwa di padang gurun ketika air sudah tidak lagi melegakan dahaga karena berasa pahit. Tidak ada kesenangan, tidak ada kemanisan seperti artinya nama Naomi atau menyenangkan atau kesukaanku telah berlalu. Hanya tersisa kepahitan. Tetapi dalam pahit sesungguhnya ada rasa. Menantu yang bukan bangsanya sendiri menjadi pemanis. Ia memberi sedikit kelegaan. Kisah ini bukan hanya soal beratnya penderitaan, tetapi juga bagaimana Tuhan berkarya dalam tragedi. Tidak ada yang di luar kendali kedaulatan dan kuasa Tuhan. Bisa saja saat ini kita masih merasakan pahit kehidupan. Belajarlah tetap bersyukur dan menanti pertolongan Tuhan. Ia tidak tinggal diam. Hidup itu bukan tragedi jika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika terasa pahit, ingatlah hal itu berarti masih setengah perjalanan dan belum berakhir. Karena yang pahit akan diubah menjadi manis kembali ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, hidup itu bukan tragedi jika kita berjalan bersama Tuhan. Selamat ulang tahun Ibuku Likian. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.